Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir amarana fi hadzal yaum. Ya Allah, mudahkanlah ilmu kami untuk dapat kami pelajari dan kami amalkan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Taban fi usbu'il madhi, pada hari Minggu kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana caranya mengi'rab gitu. Dengan teks yang judulnya Al-Masjidun. Nah, kemudian insyaallah kita hari ini akan belajar tentang isim yang terbagi menjadi jenis. Sebelumnya, karena ini masuk ke dalam bagian sharaf, jadi insyaallah Luqman akan memakai buku lain gitu. Memakai buku lain jadi menambah referensi. Nah, ada mungkin yang beberapa hal dasar yang mungkin tidak ada di buku ini gitu. Misalkan karena isim sendiri itu terbagi beberapa jenis. Kemudian ada fi'il itu terbagi dari berbagai macam jenis. Yang insya Allah hari ini akan Luqman sampaikan. Nah, kemudian karena nantinya tujuan kita dalam mempelajari bahasa Arab adalah salah satunya adalah memahami Al-Quran, betul ya Bu? Nah, memahami Al-Quran, membaca teks-teks hadis gitu. Nah, kita perlu tahu juga apa sih tanda-tanda itu isim. Nah, ma'alamatul isim. Mungkin kemarin sudah disebutkan ada alif lam, ada tanwin, ada idhofah, mudhaf ilaih gitu. Kemudian ada apa lagi tanda-tanda isim selain yang disebutkan tadi? Gimana Bu? Ada alif lam, kemudian ada tanwin di ujung. Kemudian ada apa lagi? Selain itu ada harful qasam, harful nida gitu. Misalkan wallahi, tallahi. Kemudian apa? Ya gulam. Nah, ketika ada harful nida, ada huruf yang menyatakan panggilan. Kemudian ada huruf yang menyatakan sumpah. Nah, itu dia adalah isim. Kemudian bagaimana kita mencirikan dia itu sebuah fi'il? Ma'alamatul fi'il. Nah, ada yang sudah tahu? Nah, karena hal-hal dasar mungkin di buku ini belum dijelaskan gitu, karena ini mungkin di level yang berbeda nanti dijelaskannya. Karena ini lebih banyak ke praktik gitu. Nah, ma'alamatul fi'l. Nah, al-awwal pertama, adanya saufa. Saufa. Salah satu tandanya adalah saufa. Ada kata saufa. Nah, saufa. Kemudian ada didahului huruf qad. Qad. Kalau di Quran, qad ya'lamu. Terus apa lagi? Qad khalat. Habis itu apa lagi? Nah, ada saufa, ada qad. Kemudian didahului huruf sa. Misalkan di Quran surah Al-Baqarah ayat 142. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Artinya orang-orang yang kurang berakal itu akan berkata gitu, di antara manusia akan berkata. Nah, gitu. Jadi salah satunya adalah sayaqulu. Yaqulu itu isim atau fi'il? Fi'il. Apa tandanya? Ada sa, kemudian qal. Asal katanya adalah qala. Tambahannya di situ apa? Yaqulu. Nah, yaqulu itu masuk fi'il madhi atau mudhari? Mudhari. Apa tandanya? Ya. Kemudian bentuknya itu 1 2 3 3 jamak ya, jamak. Maka sayaqulu, ada waw di ujung akhir kata tadi. Sayaqulu berarti akan berkata orang-orang yang banyak. Sayaqulu sufaha. As-sufaha itu orang-orang yang kurang akalnya. Sayaqulu sufaha minan nas. Minan nas
Mina di situ bukan berarti dari. Kalau di antara manusia gitu ya. Kemudian berikutnya adalah ada tadi saufa, ada qad. Contoh qad. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Qad aflaha. Nah, aflaha itu fi'il isim fi'il. Nah, di situ apa fi'ilnya? Mudhari. Aflaha. Bukan. Di situ masih fi'il madhi, tapi sudah berubah bentuk karena apa? Di situ untuk di situ fungsinya adalah untuk menyatakan lebih. Allahu akbar. Nah, gitu. Allahu akbar. Ketika ditambahin a, itu artinya menyatakan lebih. Allah Maha Besar. Di sini qad aflaha. Jadi penekanan. Ada qad sungguh, aflaha sungguh benar-benar beruntung. Gitu. Artinya melebihkan yang di situ fungsinya. Qad aflahal mu'minun. Al-mu'minun di situ isim fi'il. Isim dari mana tahu? Ada alif lam. Asal katanya dulu. Mu'minun. Mu'minun itu artinya orang-orang beriman. Di situ bentuknya mufrad, mutsanna, awil jama'. Jama', paham? Jama'. Jadi ada waw dan nun. Nah, di sinilah gimana, Bu? Iya, asal katanya amanah, kemudian tasrifnya turunannya amanah, yu'minu, imanan, terus sudah belajar tasrif 9, Bu? Belum? Oh, gitu. Jadi nanti ada bentuk berikutnya mu'minun. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Salah satu tanda fi'il adalah ta ta'nis. Ta ta'nis. Misalkan di Quran surah An-Naml, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum. Nah, ta ta'nis tidak memiliki arti khusus yang di sini. Hanya huruf tambahan saja, merupakan ciri fi'il madhi dhamir dari hiya gitu. Nah, kita lanjut. An-Naml ayat 18. Qalat namlatun. Karena kenapa jadi qalat di situ, Bu? Pak. Nah, di mananya yang muannas? Qalat namlatun. Taksir. Bukan jamak taksir. Karena namlatun. Namlatun itu semut. Semut bahasa Arabnya namlatun. Nah, karena ada ta marbuthah, qalat karena kan tidak mungkin qala gitu. Qala itu untuk huwa. Kalau qalat untuk hiya. Makanya qalat namlatun ya ayyuhan namlu. Nah, kenapa an-namlu di situ? Kenapa berubah lagi? Karena ini udah banyak. Semutnya udah banyak. Jadi ratunya ngomong, ya ayyuhan namlu, wahai para semut-semut. Nah, gitu. Baru katanya udkhulu. Nah, kan kelihatan banyaknya itu di mana, Bu? Udkhulu, perintahnya itu bukan satu. Perintahnya untuk berapa orang di situ? Banyak. Kalau udkhul berapa? Yang disuruh masuk berapa orang? Satu. Karena asal katanya dari dakhala. Dakhala yadkhulu, dakhalat wa dakhilun, summa udkhul. Kata perintahnya udkhul satu orang. Kalau dua orang udkhula. Kalau banyak udkhulu. Makanya di situ ya ayyuhan nam udkhulu. Karena bahasa Arab kalau isimnya, kalau fa'ilnya di situ disebutkan satu, kemudian penjelasnya disebut banyak, kan nggak nyambung.
Makanya ya ayyuhan naml, ya ayyuha. Nah, ya ayyuha itu untuk panggilan ke banyak orang. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhalladzina amanu gitu. Itu untuk orang yang banyak. Ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum. Nah, masuklah kalian semua ke dalam sarang-sarang. Masakinakum itu tempat tinggal. Masuklah kalian ke tempat tinggal kalian. Nah, gitu. Nah, itu. Kemudian karena sudah kita ketahui ciri-ciri dari fi'il tadi. Nah, kemudian fi'il itu dibagi juga. Ada pengelompokan fi'il. Nah, jadi nantinya kan kalau kita nanti akan baca kitab, kita harus tahu ini fi'il yang gimana gitu. Ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Nah, karena panjang ini pembahasannya, nantinya kita juga akan membahas tentang pembagian seperti yang di buku ada jamak, mufrad, musanna, bab ini yang akan menjelaskan. Tapi ini ya menjadi dasar gitu. Kita akan mengetahui ini bentuk fi'il atau bukannya gitu. Nah, pengelompokan fi'il yang pertama ada fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu adalah fi'il yang membutuhkan objek. Sedangkan fi'il muta'addi yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek gitu. Kemudian ada fi'il bina sahih dan ada fi'il bina mu'tal. Fi'il bina sahih yaitu ada kata kerja fi'il yang dia ada kata kerja yang dia terbebas dari ilat, dari huruf-huruf ilat. Sudah ada belajar huruf ilat? Misalkan Rama, Ramyu. Nah, ada huruf ilat di situ yaitu alif, ya, kemudian apa lagi? Waw. Nah, jadi ada 3 huruf ilat. Nah, dan itu perubahannya nanti di shorof ada bab tersendiri dan khusus. Gitu. Misalkan kalau 3 fa'ala, nah itu kan ada bab khusus sendiri. Kalau ini rama, yarmi, gitu. Terus kemudian apa contohnya lagi yang lain? Ada shara, ada waqa dan ro'a dan lain-lainnya. Gitu. Qala, ya, na'am, sah. Masya Allah. Nah, kemudian karena nanti kita juga akan mempelajari isim yang ada mufrad, musanna dan jamak, maka kita juga harus tahu isim itu juga ada pembagiannya. Nah, isim berdasarkan jenis. Kita ngulang-ulang sedikit ya, Pak. Isim berdasarkan jenis ada 2. Apa aja itu, Pak? Ada mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Nah, salah satu tanda dari muannas apa? Adanya ta marbutah di akhirnya. Kemudian isim berdasarkan jumlah. Nah, isim berdasarkan jumlah. Ada berapa? Pembagiannya 3. Apa aja pertama? Mufrad 1, musanna 2, yang ketiga jamak. Oke. Nah, salah satu tanda dari musanna apa? Ada yang tahu? Pak? Latifah? Aisyah? Alif. Untuk mudzakarnya? Alif. Alif nun. Alif dan nun. Kalau perempuan? Sama. Masya Allah. Masih ingat ya? Nah, kalau jamak? Muzakkar waw sama nun. Untuk laki-laki apa? Waw sama nun. Waw dan nun. Kemudian untuk perempuan? Alif sama Ta. Ya, Masya Allah. Nah, kemudian jamak taksir sudah dibahas, Pak. Jamak